Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Ibu Lina. Bagaimana kabar Bu Ani hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Lina. Bagaimana dengan Bu Lina? Alhamdulillah sehat juga Bu Ani. Oh iya Bu Ani, hari ini akan melakukan coaching ya. Iya. Sebelum melakukan coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh ya Ibu? Oke Ibu boleh. Nanti pada saat coaching, coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Misalkan apakah coaching tadi sudah sesuai dengan alur tirta apa belum, kemudian apakah Ibu sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee apa belum. Dan nanti saya akan mendengarkan respon dari coachee apakah sesuai dengan pertanyaan dari coach yaitu Ibu Ani. Mungkin sebelum dilakukan observasi, ada pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu Ani ya. Iya Ibu. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu adalah kompetensi pendengar aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan kehadiran penuh Ibu. Di antara ketiga kompetensi tersebut, manakah yang secara spesifik yang ingin Ibu Ani kembangkan dalam kegiatan observasi ini? Ya, saya ingin mengembangkan kompetensi pendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Itu Ibu, yang spesifik. Jadi kompetensi yang akan Ibu kembangkan secara spesifik tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, begitu Bu ya? Iya, betul Ibu. Kira-kira apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Ibu Ani capai? Dari kompetensi ini saya ingin coaching bisa menemukan jawaban atau solusi dari permasalahan yang dihadapi sendiri Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya ya Ibu. Nanti saya setelah proses coaching selesai, saya akan mengajukan pertanyaan kembali. Iya Ibu, ya siap. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Ibu Suci. Apakah Bu Ani ada waktu? Iya Bu, saya ada. Kenapa Ibu? Ini Bu, saya ada sedikit kepikiran yang mengganggu saya. Saya membutuhkan bantuan dari Bu Ani. Bagaimana Bu Ani? Iya, tentu saja. Kalau boleh tahu Bu Suci sedang kepikiran apa ya? Jadi gini Bu, akhir-akhir ini tuh saya kepikiran banyak masalah di kelas saya Bu. Saya butuh saran dan masukan dari Bu Ani. Apakah Bu Ani bersedia berbagi dengan saya? Tentu saja Bu Suci. Memangnya setelah kita berdiskusi, apa yang Ibu Suci harapkan? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan siswa saya ini Bu, agar menjadi lebih baik lagi Bu. Oh iya, kalau begitu boleh saya tahu permasalahan apa yang Ibu hadapi sekarang? Terima kasih Bu. Jadi saya ini tuh mempunyai anak kelas 3 Bu, laki-laki, bernama Rizky. Dia ini sering Bu membawa-membawa, menaruh, mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Dia itu juga sering membuka tas tepak punya temannya tanpa izin Bu. Lacinya itu kotor, tasnya, bajunya juga tidak rapi Bu. Sehingga teman-temannya tuh merasa tidak nyaman. Oh, jadi Rizky ini memiliki perilaku yang kurang bersih dan rapi ya Bu Suci? Ya, nah kira-kira penyebab anak ini kenapa Ibu? Iya Bu, jadi ini ada beberapa faktor yang Ananda ini melakukan hal demikian. Anak ini tuh Bu berasal dari keluarga yang broken home. Ayahnya tuh pergi, ibunya pergi, sehingga dia tuh di rumah hanya dengan nenek sama adiknya. Kondisi Rizky dari rumah seperti itu ya Bu. Ananda kurang perhatian dari orang tua dan kebutuhan belum terpenuhi. Iya. Menurut Bu Suci, faktor apa yang mendorong Rizky itu melakukan tindakan seperti itu? Mungkin karena lingkungan zaman dulu ya Bu ya, sebelum dia itu tinggal sama neneknya, itu katanya dulu itu di rumahnya dia tinggal sama ayahnya, itu ayahnya bekerja sebagai seorang pemulung Bu. Jadi dianya itu juga ikut bekerja, sehingga di mindsetnya itu seolah-olah mengambil sesuatu, barang-barang yang di sekitarnya itu sah-sah saja gitu Bu. Lalu apakah Ibu sendiri pernah mengadakan perbincangan dengan Rizky tersebut?
Sudah Bu, alhamdulillah sudah pernah. Awalnya saya bercerita untuk memancing dia dan bertanya, mengapa nak kok suka mengumpulkan barang? Jawabannya Rizky, karena sudah tidak dipakai teman Bu. Gitu katanya Bu. Padahal bendanya itu cuma jatuh, cuman belum diambil sama temennya. Gitu. Oh begitu ya Bu. Jadi pengalaman hidup Ananda ini berhubungan dengan kebiasaan seorang pemulung yang membuatnya memiliki pemikiran yang kurang tepat terkait mengambil barang. Oke. Nggih. Jadi seberapa besar harapan Ibu terhadap Rizky? Saya ingin anak ini Bu ya, yang pertama tidak mengambil barang-barang dengan seenaknya Bu. Kemudian tidak mengambil barang teman, tidak membuka laci tas ataupun tepak-tepaknya teman tanpa seizin dari temannya Bu. Iya baik. Setelah Ibu mengetahui faktor Ananda melakukan tindakan itu, bagaimana langkah-langkah Bu Suci dalam mengatasi hal ini? Menurut saya ini Bu ya, saya akan lebih memperhatikan kebersihan dari Rizky ini Bu, dimulai dari tempat duduknya, mejanya, kemudian dari bawaan tasnya, kemudian dari penampilannya, seragam, rambut, semuanya Bu. Lalu saya ingin mendudukkan Rizky ini di posisi sebelah saya Bu, supaya saya ini bisa memantau, memberikan nasihat juga gitu Bu. Ya, itu rencana yang sangat bagus sekali menurut saya itu Bu Suci. Dengan memberikan apresiasi, lalu dengan cara apa Ibu memastikan rencana itu dapat berjalan sesuai dengan rencana? Saya ingin itu akan memperhatikan lacinya Rizky di setiap kali awal sama akhir pembelajaran. Lalu membuat jadwal untuk kebersihan Rizky dan mengecek hasil tindakan itu dengan membuat tabel-tabel perkembangan perubahan sikap serta memberi Ananda Rizky apresiasi jika ia berhasil melakukan misinya, Bu. Oke, bagus sekali ya. Kira-kira kapan dan siapa yang dapat membantu Ibu dalam mewujudkan rencana Ibu tadi? Saya insya Allah sesegera mungkin Bu, karena rencana ini akan saya lakukan segera mungkin, tentunya juga dengan cara memberitahukan kepada kepala sekolah, kemudian rekan sejawat dan teman-temannya supaya dapat mendukung perubahannya Rizky Bu. Iya. Kemudian komitmen apa yang Ibu rencanakan terhadap tindakan Ibu itu? Saya insya Allah akan melakukannya ini secara prosedural Bu ya. Saya akan membuatkan jadwal, Iya. melakukannya secara kontinu dan konsisten. Lalu setelah itu tindak lanjut Ibu sendiri bagaimana dengan misi Ibu ini? Saya akan lebih komunikatif dengan wali murid, yaitu neneknya Rizky Bu, dan melaksanakan misi ini agar memberikan perubahan yang positif untuk Rizky dan teman-temannya. Bagus sekali Bu Suci. Bu Suci akan berkolaborasi juga Bu ya dengan nenek Rizky juga ya Bu ya? Iya, bagus. Setelah berdiskusi ini dengan saya hari ini, apa yang Ibu rasakan? Alhamdulillah Bu, saya merasakan lega karena permasalahan saya sudah menemukan solusinya. Oke, baik Bu Suci, perbincangan kita sangat luar biasa. Saya berharap Ibu Suci mudah-mudahan bisa melaksanakan misi ini ya Bu ya. Iya, dan tentunya akan berdampak positif bagi Rizky dan teman-temannya. Iya Bu Ani, saya akan mencoba dan berusaha membimbing anak-anak. Alhamdulillah. Apakah ada lagi yang Ibu Suci ingin sampaikan pada saya? Insya Allah sudah dulu Bu, terima kasih atas waktunya. Kalau begitu saya izin dulu ya Bu. Iya Ibu Suci, Terima silakan. kasih. Sama-sama. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Bu Ani melakukan coaching, bagaimana hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan lancar? Alhamdulillah Bu Lina, coaching hari ini sudah berjalan lancar sekali. Alhamdulillah ya Bu Ani. Iya. Setelah melakukan observasi terhadap proses coaching antara Ibu Ani dengan Ibu Suci sebagai coach, ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya ajukan. Iya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Ketika melakukan coaching tadi, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta Ibu, dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi yang dimiliki oleh coach agar coach dapat menemukan solusi dari permasalahan dia sendiri. Baik Ibu, jadi Ibu sudah berhasil melakukan coaching sesuai dengan alur tirta
Dan sesuai dengan hasil pengamatan saya, proses coaching yang sudah dilakukan oleh Ibu Ani ini memang sudah sesuai dengan alur tirta, Ibu. Kemudian Ibu sudah menanyakan tujuan dari koji tersebut. Kemudian Ibu juga berhasil mengidentifikasi dengan memetakan masalah. Kemudian Ibu juga sudah berhasil menggali potensi agar si koji tersebut menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Kemudian Ibu Ani juga sudah melakukan proses atau tahap tanggung jawab dengan menanyakan komitmen kepada koji dan kapan rencana aksi tersebut akan dilakukan. Iya, Ibu. Oke, Ibu Ani, saya juga tadi ketika percakapan Bu Ani dalam coaching tersebut dengan Ibu Suci sebagai koji, Ibu sudah fokus, sudah sabar mendengarkan koji. Ini merupakan nilai plus loh, Bu. Dari rubrik penilaian yang sudah dilakukan tadi, Ibu sudah melakukan sesuatu yang positif di luar dari rubrik penilaian. Untuk pertanyaan yang kedua, untuk kedepannya nih, kompetensi apa lagi yang akan Ibu Ani kembangkan berdasarkan hasil observasi hari ini? Saya ingin mengembangkan kompetensi, mengembangkan pertanyaan yang berbobot, Ibu, agar saya dapat mempunyai kata kunci untuk menggali potensi dari koji saya. Oke, Ibu. Jadi Ibu akan mengembangkan bagaimana caranya mengajukan pertanyaan yang berbobot, Iya, Ibu betul. ya. Terima kasih Ibu Ani sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini. Saya sudah diizinkan melakukan observasi terhadap proses coaching yang Ibu lakukan berdasarkan alur tirta. Jadi percakapan ini saya cukupkan, saya akhiri sampai di sini ya Ibu Ani. Iya, Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.